Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Medan, pemirsa. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam laporan kinerja Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang perlindungan terhadap disabilitas dan lanjut usia. Dalam rapat paripurna ini, Pansus DPRD akan mengundang Komisioner Disabilitas Pusat. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim, didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan dihadiri para anggota Dewan lainnya. Ketua Pansus Wong Chun Sen dalam laporannya membacakan Panitia Khusus DPRD Kota Medan telah melakukan rapat kerja dengan mengundang dinas dan pihak-pihak terkait, serta nantinya akan melibatkan pihak Komisioner Disabilitas Pusat untuk membahas terkait rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang perlindungan terhadap disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan. Wong Chun Sen menjelaskan kehadiran komisioner guna memberikan masukan-masukan dan aturan-aturan yang terbaru terkait dengan disabilitas dan lansia. Pansus juga telah melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bogor. Selain itu, Pansus juga telah mengumpulkan data-data pendukung dan aturan-aturan terkait mengenai disabilitas dan lansia dari dinas dan instansi untuk dibahas dan dimasukkan dalam Ranperda. Pada rapat paripurna, Panitia Khusus meminta kepada pimpinan DPRD Medan agar diperpanjang masa pembahasannya sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020. Menjawab hal tersebut, Ketua DPRD Kota Medan mengatakan ada beberapa hal yang dianggap belum selesai dan perlu pembahasan yang lebih mendalam dengan para stakeholder sehingga Pansus memohon adanya perpanjangan masa kerja. Ya, untuk lansia dan disabilitas kita lihat fasilitas umum lah, ya, baik itu yang di taman-taman maupun untuk trotoar, ya, itu harus dibuat khusus itu, ya, fasilitas umumnya khusus untuk yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas dan lanjut usia, sehingga memudahkan mereka mempergunakan fasilitas umum itu. Ya. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna laporan kinerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang inovasi daerah. Dalam rapat paripurna disepakati perpanjangan waktu untuk masa kerja Pansus Pembahasan Ranperda. Rapat paripurna beragendakan penyampaian hasil laporan kinerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang inovasi daerah berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan. Rapat paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim, didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan dihadiri para anggota Dewan lainnya. Dalam laporan Ketua Pansus Habibur Rahman Sinuraya, dari pembahasan Pansus terdapat beberapa pandangan sebagai pertimbangan untuk penyempurnaan Ranperda tentang inovasi daerah. Untuk mendukung penerapan Perda Inovasi Daerah nantinya dinilai penting agar Pemko Medan dapat mengalokasikan anggaran di perubahan APBD 2023. Habibur Rahman Sinuraya dalam laporannya mengatakan Pansus DPRD Medan bersama Pemko Medan akan berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional demi terselenggaranya riset dan inovasi daerah dan Ranperda wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diimplementasikan untuk penyelenggaraan riset dan inovasi daerah di Kota Medan. Dalam paripurna ini, Ketua Pansus Habibur Rahman turut menjelaskan, berdasarkan rangkaian pandangan dan urgensi Ranperda, Pansus masih memerlukan waktu demi penyempurnaan Ranperda. Untuk itu, melalui sidang paripurna, Pansus memohon kepada pimpinan DPRD untuk dapat memperpanjang masa kerja dalam pembahasan dan penyusunan Ranperda agar ketika disahkan kelak, Pemko memiliki perda yang lebih berkualitas, berbasis bukti, dan dapat diimplementasikan. Dari hasil rapat paripurna ini, Ketua DPRD Medan memutuskan bahwa kepada Pansus Ranperda Inovasi Daerah diberikan perpanjangan waktu masa pembahasan. Hal itu dinilai penting untuk memaksimalkan kinerja Pansus. Punya masa waktu untuk pembahasan. Kalau Pansus itu, Perda itu 6 bulan.
Nah, karena ini perjalanan dari dua pansus ini sudah melewati 6 bulan, dan tentu ini perlu dilakukan satu evaluasi untuk perpanjangan masa kerja dari pansus, karena pansus ini belum selesai. Nah, ini kan tentu harus disetujui bersama di paripurna, karena paripurna inilah forum pengambil keputusan yang tertinggi di DPRD. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution memberi penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan pada Selasa kemarin. Rapat ini dibuka oleh Hashim selaku Ketua DPRD Kota Medan, didampingi Wakil Ketua Iwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Barum Syah, serta dihadiri para anggota DPRD Kota Medan. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan turut dihadiri Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, Sekretaris Daerah Kota Medan, dan para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan. Dalam penjelasannya, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi. Sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bobi Nasution juga menjelaskan meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah. Penyederhanaan retribusi dimaksudkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Diharapkan akan memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk membayar retribusi daerah. Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan nota penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan. Kedepannya kita harapkan lebih efektif pemungutan dan penuntutan pajak itu, dan ada kebijakan nanti yang diberikan kepada pelaku usaha apabila melakukan satu pelanggaran terhadap pembayaran pajak atau retribusi. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Ribuan umat Gereja Metodis Indonesia di Langkat Hulu menggelar perayaan mengenang 40 tahun baptisan massal. Kegiatan yang dirangkai dengan ibadah raya ini digelar dengan pawai jalan bersama, penanaman dan pemberian 6.000 bibit pohon kepada masyarakat. Dengan tema bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus serta menjadi berkat bagi semua makhluk ciptaan Tuhan, perayaan mengenang 40 tahun baptisan massal di GMI Langkat Hulu berlangsung sangat meriah dengan dihadiri ribuan umat jemaat dari sejumlah gereja Metodis Indonesia di Langkat Hulu. Acara ini digelar di Gedung Tanah Rasita, Jalan Merdeka, Desa Namajahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Perayaan dalam mengenang 40 tahun baptisan massal GMI di Langkat Hulu turut dihadiri langsung oleh pimpinan GMI Wilayah 1, Bishop Christy Wilson Sinurat, dan pimpinan GMI Distrik 1 Wilayah 1, Ventusi Mamora, serta seluruh unsur para pendeta. Bishop Christy Wilson Sinurat mengatakan dalam memperingati 40 tahun baptisan massal di Langkat Hulu, banyak mengandung beberapa hal yang sangat direnungkan bagi umat Kristen Gereja Metodis Indonesia di Langkat Hulu. Dan itu merupakan suatu pekerjaan yang harus disyukuri karena dari baptisan massal, berarti itulah kabar baik bagi umat di daerah pada 40 tahun lalu, dan kehadiran kabar baik itu telah memperbaharui hidup dan membuat masyarakat semakin maju dan terus berkembang. Melalui peringatan ini, bahwa warga Metodis di Distrik 1 terkhusus di daerah Langkat Hulu ini bisa terus bersukacita dan bersemangat untuk hidup di dalam terang kasih Tuhan, mengasihi sesama manusia dan juga seluruh ciptaannya, dan bagaimana supaya ketika sudah percaya kepada Tuhan bisa juga menjadi berkat bagi orang lain, bisa menghadirkan kabar baik dan menolong orang lain juga maupun alam semesta ini. Oleh karena itu memang rangkaian acara kita memang kita susun sedemikian, ada mempersembahkan hasil bumi, kemudian juga ada memberi untuk bumi, yaitu dengan penanaman pohon dan pembagian 6.000 bibit pohon kepada masyarakat di sekitar Langkat ini dan juga kepada seluruh jemaat. Jadi ini sesuatu yang memang mau kita gaungkan bahwa gereja ada untuk menjadi berkat. Itu
tujuan utama kita mengadakan kegiatan ini. Dari Langkat, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu memberikan penyuluhan kepada seluruh kepala sekolah tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Oku. Penyuluhan tersebut bertujuan agar setiap kepala sekolah benar-benar menggunakan dana BOS sesuai peruntukannya. Ratusan kepala sekolah tingkat sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Oku mengikuti penyuluhan hukum penggunaan dana BOS. Hadir dalam acara tersebut Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Pendidikan Oku, serta Kepala Sekolah 2 kecamatan yakni Batu Raja Timur dan Lubuk Raja. Kepala Kejaksaan Negeri Oku, Hoirun Parapat mengatakan, dengan pertemuan dan penyuluhan ini dapat memberikan penambahan wawasan terkait penggunaan dan pengelolaan dana BOS agar tidak menyalahi aturan sehingga dapat menimbulkan sanksi hukum bagi kepala sekolah. Parapat juga berharap ke depan sejauh mungkin kepala sekolah menghindari penyimpangan penggunaan dana BOS agar dunia pendidikan di Oku ini semakin baik dan meningkat. Alhamdulillah hari ini dari tadi pagi sampai dengan sekarang kita sudah selesai melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada Bapak Ibu teman-teman kepala sekolah. Ini terlaksana atas kerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan Asosiasi Kepala Sekolah se-3S se-Kabupaten Oku. Kita berharap ke depan kiranya pertemuan ini memberikan materi penambahan wawasan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, terutama dalam hal pengelolaan anggaran di sekolah. Tadi sama-sama kita dengar, kami sampaikan dengan para kasih beberapa materi pengelolaan dana BOS, DAK, dan juga terkait dengan hal-hal lain yang dihadapi sehari-hari oleh kepala sekolah. Harapannya ke depan, ini juga dihadiri oleh Pak PJ, asisten, wakil asisten, berharap bahwa sejauh mungkin kita hindari penyimpangan terkait dengan penggunaan dana untuk alokasi pendidikan dengan harapan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Oku yang sama-sama kita cintai ini semakin meningkat. Saya pikir itu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Oku, Topat Indra Fauzi menyambut baik adanya program penyuluhan hukum terkait pengelolaan dana BOS kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Oku. Kedepan, Topan juga berharap agar Kejaksaan terus melakukan penyuluhan kepada Dinas Pendidikan agar Dinas Pendidikan dapat terus berbenah. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, TV One mengabarkan. Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional, mahasiswa di Kota Medan menggelar pertunjukan seni dan budaya dalam melestarikan kesenian daerah. Kegiatan bertajuk IKN atau Ini Kebangkitan Nasional menampilkan kesenian daerah tradisional yang dikolaborasikan di era modern. Panggung kreatif pertunjukan seni dan budaya yang digelar oleh mahasiswa Fakultas Seni dan Budaya Universitas Negeri Medan atau UNIMED dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati pada tanggal 20 Mei. Kegiatan bertajuk IKN ini digelar selama 2 hari dengan sejumlah penampilan kreativitas seni, adat, dan budaya di Indonesia yang digabungkan dengan pertunjukan modern oleh mahasiswa dan pelaku seni tradisional. Adapun pertunjukan seni yang ditampilkan diantaranya Gordang 9, Lompat Batu Suku Nias, Tari Bali, pertunjukan Gatot Kaca, dan andung-andung dari daerah Simalungun yang diperankan oleh maestro seni guna menambah wawasan seni bagi mahasiswa. Penghargaan anugerah juga diberikan kepada pelaku seni yang selama ini terus menjaga kesenian daerah sebagai warisan budaya agar dapat dikenal dan terjaga kelestariannya untuk diteruskan ke generasi muda. Direktur Festival IKN Salam Ide, Mukhlis Sasbulo menjelaskan untuk menunjukkan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya sebagai refleksi, dengan digelarnya IKN dapat digambarkan dengan berbagai ekspresi, kultural, sosial, dan ekonomi kreatif. Judulnya IKN, ini Kebangkitan Nasional. Selama ini Kebangkitan Nasional hanya dianggap sebagai refleksi. Kami membuktikan dari berbagai ekspresi, kultural, intelektual, ya, sosial, ekonomi, kreatif, dan sebagainya. Ini rasa cinta kami kepada Indonesia bahwa semangat kebangkitan itu tidak hanya harus diperingati dengan konsep upacara, tapi lebih pada karya-karya yang nyata. Luar biasa bagaimana
dari Universitas Negeri Medan ini mengkolaborasikan dan menginovasikan ide-ide yang ada dari semua penjuru Indonesia, dan bagaimana akhirnya acara ini dikemas dengan sangat baik, disupport oleh semua pihak, dan juga bagaimana performance dari para mahasiswa terutama yang masih muda, masih banyak waktu untuk bisa berkarya secara baik. Pertunjukan festival ini Kebangkitan Nasional mampu menyadarkan bahwa seni dan budaya daerah harus dilestarikan meski zaman semakin modern. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Mengenang peristiwa angkut paksa pada tanggal 21 Mei 2022 lalu, Minggu sore, seratusan jemaat HKBP Pabrik Tenun melakukan long march dan penyalaan lilin. Jemaat berharap pimpinan pusat HKBP segera menyelesaikan konflik gereja dan meminta pihak kepolisian usut tuntas dalam provokator kejadian tersebut. Ratusan jemaat HKBP Pabrik Tenun dengan memakai baju hitam awalnya melakukan long march dari Jalan Kuali hingga ke depan gereja HKBP Pabrik Tenun, Jalan Pabrik Tenun, Medan Petisa, Kota Medan. Kemudian jemaat melakukan berbagai acara, kebaktian, orasi, pemutaran video, peristiwa jemput paksa, dan penyalaan lilin. Untuk jaga kenyamanan jemaat, kegiatan itu dikawal pihak kepolisian Polsek Medan Baru. Dalam pemutaran video peristiwa penjemputan paksa, jemaat HKBP Pabrik Tenun sangat terharu. Padahal jemaat hanya melakukan latihan paduan suara, bukan melakukan kerusuhan. Peristiwa ini bukan kesalahan polisi, tapi jemaat menduga ada orang yang membuat laporan tidak benar. Menurut salah satu jemaat HKBP Pabrik Tenun, jemaat berharap Eporus HKBP turun langsung menyelesaikan konflik jemaat HKBP Pabrik Tenun, jangan biarkan HKBP Pabrik Tenun sampai hancur. Para jemaat pun bermohon agar pimpinan HKBP Pusat membuat kebijakan untuk menggantikan pimpinan gereja mereka saat ini dan tidak berlarut-larut. Ini musibah ini diusut sampai tuntas. Itu aja. Adapun acara kami yang buat pada hari ini, Mas, sebagai inspirasi rasa keprihatinan kami tentang gereja kami yang pada saat ini lagi bermasalah. Terjadi pro kontra. Karena kehadiran seorang pimpinan jemaat yang ada sekarang di HKBP Pabrik Tenun. Kami minta dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada Opui Eporus Robinson Butar-Butar untuk segera turun memantau, melihat situasi yang ada di HKBP Pabrik Tenun. Jangan biarkan Opung HKBP Pabrik Tenun sampai hancur lulu lantak Opung. Kami mohon sekali lagi, datang Opung, lihat situasi nami Opung. Ido, holan ido pangidon nami, dalam pangido kami Opung, baik mak kebijakan, unang sampai berlarut-larut. Usai melakukan seluruh rangkaian ibadah, orasi, dan penyalaan lilin berjalan damai, jemaat kembali long march ke Jalan Kuali, Medan Petisa, Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepri, kawasan Pulau Dompak, Tanjung Pinang terus berbenah dengan membangun berbagai sarana pendukung, salah satunya sektor pariwisata. Taman bermain, tugu, dan monumen kini menjadi daya tarik yang disuguhkan kepada wisatawan lokal dan Nusantara. Kawasan Pulau Dompak Tanjung Pinang kini terus berbenah membangun berbagai fasilitas, tak terkecuali fasilitas untuk berwisata, demi meramaikan dan menghidupkan pulau yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau itu. Taman bermain anak ini diberi nama Taman Migas Tuntilani, merupakan salah satu destinasi wisata yang telah dibangun untuk menarik wisata lokal dan Nusantara berkunjung ke Pulau Dompak. Selain taman bermain, masih terdapat daya tarik wisata lainnya yang sudah dibangun di kawasan pulau seluas hampir 1.000 hektar tersebut. Di antara yang menonjol dan menjadi ikon Pulau Dompak adalah Tugu Logo Provinsi Kepri yang dibangun di bundaran pertama Pulau Dompak. Tugu Logo Provinsi ini juga menyediakan taman untuk sekedar beristirahat dan berolahraga. Tak jauh dari Tugu Logo Provinsi Kepri, juga terdapat monumen Trimatra yang dibangun di salah satu bundaran. Terdapat 3 alutsista yang mewakili 3 matra TNI dipajang di monumen ini. Tank AMX-13 mewakili Angkatan Darat, pesawat tempur F-5 Tiger mewakili Angkatan Udara, serta miniatur KRI Macan Tutul mewakili Angkatan Laut. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Kepri, Afitri Susanti, masih terdapat sejumlah bundaran yang rencananya akan dibangun berbagai ikon berupa tugu maupun monumen sebagai daya tarik wisata di Pulau Dompak. Di dalam lingkaran itu awalnya itu akan dibuat semacam edukasi. Bentuk dari alat musik tradisional, kemudian pakaian tradisional, bahkan mungkin jika memungkinkan
miniatur bentuk-bentuk rumah tradisional, rumah panggung Melayu. Ini menjadi salah satu daya tarik pariwisata yang ada, destinasi pariwisata yang ada di Pulau Dompak. Salah satu tugu yang juga menjadi daya tarik wisata di Pulau Dompak adalah Tugu Asmaul Husna yang dibangun di bundaran berdekatan dengan Masjid Raya Nur Ilahi Pulau Dompak. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, TV One mengabarkan. Yayasan Haji Hasbalah Yunus Perguruan Islam Al-Amjad menyelenggarakan wisuda kepada 449 pelajar mulai dari tingkat TK hingga SMA. Pada wisuda kali ini, Perguruan Islam Al-Amjad memberikan ruang kreativitas para pelajar yang ditampilkan melalui kegiatan Kreatif Expo. Kreativitas para siswa dan siswi di Perguruan Islam Al-Amjad satu persatu ditampilkan pada acara Kreatif Expo dan Wisuda tahun 2023 yang berlangsung di Al-Amjad Convention Hall, Jalan Merpati, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Dalam acara ini, para siswa dan siswi berekspresi menampilkan kreativitasnya, mulai dari memainkan alat musik, bernyanyi, puisi, hingga menampilkan drama musikalisasi. Kreatif Expo ini juga menampilkan hasil karya seni dan inovasi para siswa dan siswi selama menimba ilmu di Perguruan Al-Amjad melalui program Merdeka Belajar. Pada tahun 2023 ini sebanyak 449 siswa dan siswi mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA telah berhasil lulus. Padullah, Ketua Yayasan Haji Hasbalah Yunus mengatakan, Kreatif Expo merupakan kegiatan untuk meningkatkan kreativitas anak-anak selama belajar di Perguruan Al-Amjad. Tujuannya untuk mengasah kreativitas anak-anak usia sedini mungkin, yang nantinya anak-anak terbiasa mengasah dan melakukan inovasi-inovasi di tengah tantangan global yang akan dihadapi di masa depan. Al-Amjad sendiri pada tahun ini telah menamatkan total murid 449 murid, mengasah kreativitas anak-anak, menciptakan jiwa-jiwa inovasi pada mereka dari usia yang sedini mungkin. Jadi ketika anak-anak sudah kreatif, insya Allah mereka siap menjaga dan juga mereka siap menghadapi tantangan global yang akan mereka hadapi di masa depan. Saya cukup bangga, anak saya hari ini lulus dari sekolah Perguruan Islam Al-Amjad. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan sekolah ini terus konsisten dan juga berkomitmen untuk membangun generasi-generasi yang akan datang. Selain wisuda dan kegiatan Kreatif Expo, Yayasan Haji Hasbalah Yunus Perguruan Islam Al-Amjad juga merayakan anniversary yang ke-7, di mana Perguruan Al-Amjad telah meluluskan sebanyak 1.717 siswa dan siswi dan telah melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Petani tebu bersatu mendeklarasikan dukungannya kepada si rambut putih menjadi Presiden Republik Indonesia. Petani tebu meyakini kepemimpinan Ganjar dapat membawa bangsa Indonesia dan mampu membuat taraf hidup petani tebu lebih baik dan sejahtera. Sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar Pranowo yang dianggap peduli pada nasib rakyat kecil, terutama para petani tebu di tanah air, Petani Tebu Bersatu atau Petebu di Sumatera Utara mendeklarasikan dukungannya terhadap si rambut putih Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Deklarasi dukungan Ganjar Pranowo berlangsung di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Petebu Sumatera Utara di Medan. Selain berikan dukungan, petani tebu di Sumatera Utara menyatakan sikap secara tegas terus mengawal pesta demokrasi pada pemilihan calon presiden 2024 mendatang demi memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Petani tebu meyakini bahwa Ganjar satu-satunya sosok yang bisa melanjutkan program pemerintah saat ini dan optimis 100% sosok Ganjar Pranowo mampu mewujudkan kembali program-program Joko Widodo agar Indonesia bisa swasembada gula nasional. Petani tebu menilai Ganjar adalah pilihan tepat untuk memimpin bangsa Indonesia dan yakin kepemimpinan Ganjar yang kuat, tegas, dan berwibawa tetap berpihak kepada nasib petani tebu serta dapat mewujudkan taraf hidup petani tebu lebih baik dan sejahtera. Dalam berikan 100% dukungan, Petani Tebu Bersatu telah membentuk relawan rambut putih di seluruh Indonesia untuk mengawal dan memenangkan si rambut putih Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Bapak Ganjar Pranowo, Presiden RI, Petebu. Keyakinan kita bahwa untuk meraih swasembada gula ini kita sangat yakin dari petani tebu bahwa beliau mampu melanjutkan daripada program jangka panjang yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini Bapak Jokowi. Dengan kita mendukung 100% Bapak Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024-2029,
Insya Allah kami petani tebu di Sumatera Utara akan terangkat kesejahteraannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfami, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, PJ Bupati Musi Banyuasin melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung IGD serta gedung ICU rumah sakit di Kecamatan Sungai Lilin. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, bertemu tokoh masyarakat Kecamatan Sungai Lilin pada acara peletakan batu pertama pembangunan gedung instalasi gawat darurat atau IGD serta gedung ICU Rumah Sakit Sungai Lilin pada Rabu 24 Mei kemarin. Untuk pembangunan gedung ICU di RSUD Sungai Lilin merupakan bantuan CSR dari PT Hindoli Chargil tahun 2023. Sementara pembangunan gedung IGD melalui anggaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Dilaksanakannya pembangunan ini merupakan salah satu wujud nyata pemerintah Musi Banyuasin untuk menyejahterakan rakyat dalam meningkatkan pelayanan rumah sakit one-stop service. Dalam acara ini juga dihadiri Presiden Direktur PT Hindoli Chargil, Anton Bagus Asmara, Direktur RSUD Sungai Lilin, Nur Hamdah, serta Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, Dr. Asmi, dan beberapa kepala dinas di instansi Pemda Musi Banyuasin, beserta TNI Polri. Ini kita memulai pembangunan gedung. Yang pertama adalah gedung ICU Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin yang 100% dibangun oleh PT Hindoli Chargil Group. Oleh karena itu, terima kasih, nilainya cukup besar, 2,3 miliar rupiah dari rencana awal 1,2 menjadi 2,3. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, hari ini juga dibangunkan gedung IGD. IGD ini dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Kenapa kita bangun? Karena kita ingin memenuhi target dan kebutuhan rumah sakit umum daerah Sungai Lilin ini. Karena rumah sakit ini sebentar lagi akan berdampingan dengan jalan tol. Oleh karena itu perlu kita persiapkan fasilitas, baik fasilitas sarana prasarana maupun sumber daya manusianya agar dia bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Musi Banyuasin. Usai melaksanakan peletakan batu pertama, PJ Bupati Musi Banyuasin yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Asmi juga meninjau pasien rumah sakit serta memberikan puluhan bingkisan dan bantuan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area menggelar sidang terbuka program Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Angkatan 2020. Universitas Medan Area menjadi satu-satunya universitas swasta di Sumut yang menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Pertanian untuk pertama kalinya. Sidang terbuka program studi Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Medan Area atau UMA digelar di Gedung Convention Hall Haja Siti Mariani Harahap, Gedung Perpustakaan Kampus 1 UMA Jalan Agus Salim, Medan Tembung, Deli Serdang, Rabu kemarin. Dalam sidang terbuka, mahasiswa program studi Doktor Ilmu Pertanian, Junaidi, memaparkan hasil karya ilmiah tentang model keberhasilan kinerja UKM program kemitraan pada PT Perkebunan Nusantara 3. Agenda tunggal ini menghasilkan 3 jurnal diantaranya, yakni 2 buah karya buku dan 1 jurnal nasional yang telah dipublikasi secara resmi. Dari hasil sidang terbuka, mahasiswa program Doktor Ilmu Pertanian ini dinyatakan lulus dengan nilai sangat memuaskan. Hasil ini menempatkan Universitas Medan Area untuk pertama kalinya meluluskan mahasiswa program Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana dan menjadikan satu-satunya universitas swasta di Sumatera Utara yang menghasilkan lulusan doktor. Jadi kegiatan hari ini adalah agenda tunggal, yaitu sidang terbuka atas nama Saudara Junaidi, di mana yang bersangkutan adalah alumni pertama dari program Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang tadi sudah dinyatakan hasil sidang panitia yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa hari ini UMA berhasil meluluskan program doktor pertama, Doktor Ilmu Pertanian. Saya sebagai ketua prodi program doktor, merasa bersyukur dan berterima kasih kepada beberapa pihak sehingga kita menjadi perguruan tinggi swasta pertama barangkali di Sumatera Utara yang menghasilkan doktor. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area juga membuka pendaftaran mahasiswa baru program magister dan program doktor tahun 2023-2024. Di antaranya program studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Agribisnis, Ilmu Hukum, Manajemen dan Magister Psikologi. Sementara program studi doktor yakni Doktor Ilmu Pertanian. Untuk informasi pendaftaran dapat mengunjungi situs website Universitas Medan Area. Dari Musi Banyuasin, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area menggelar sidang terbuka program Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Angkatan 2020. Universitas Medan Area menjadi satu-satunya universitas swasta di Sumut yang menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Pertanian untuk pertama kalinya. Untuk informasi pendaftaran dapat mengunjungi situs website Universitas Medan Area.
Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Para pengurus tokoh masyarakat warga Muhammadiyah dan Aisyah menghadiri temu ramah guna mempererat tali silaturahmi bersama pimpinan wilayah Aisyah Majelis Dikdasmen Sumatera Utara. Demi mempererat rasa persaudaraan dan tali silaturahmi antara para pengurus tokoh masyarakat serta warga Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah Majelis Dikdasmen Sumatera Utara menggelar acara silaturahim dan temu ramah bersama. Acara silaturahim ini digelar di Komplek Pendidikan Aisyah Sumatera Utara, Jalan Masjid Raya Al-Firdaus, nomor 806 Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu 24 Mei kemarin. Agenda ini berlangsung cukup meriah, terbukti dengan hadirnya pengurus wilayah, tokoh masyarakat dan anggota Dewan Sumatera Utara. Di antaranya Dr. Anda Rusni, Ketua PWA Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Sumut, Dr. Nur Rahmah Amini MAG, Ketua PWA Sumut, Dr. Andes Abdillah SEAK MBA, mantan Wali Kota Medan, Profesor Dr. M. Korib MA, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Hendra Cipta SE, anggota DPRD Sumatera Utara, M. Faisal Bahar, anggota DPRD Sumatera Utara fraksi PAN, para pengurus dan warga Muhammadiyah, serta Aisyah Kota Medan, Deli Serdang dan sekitarnya. Ketepatan memang pada bulan ini berkaitan dengan Milad Aisyah ke-106. Nah, usia yang 106 ini tentunya memiliki suatu hal yang luar biasa yang harus dikuatkan. Oleh karena itu tuntutan kita pada tahun 106 Milad Aisyah ini kita berharap akan lahir, ya, akan hadir sebuah sekolah tinggi Aisyah atau universitas di Sumatera Utara ini. Kenapa? Karena kepemimpinan perempuan yang mencerahkan dan berkemajuan untuk melahirkan sebuah keadaban. Dalam menyemarakkan acara silaturahim dan temu ramah bersama, kegiatan ini diisi dengan berbagai penampilan atraksi, kesenian tari daerah, dari tingkat PAUD, MIS, SLB, MTS, hingga SMK IT Aisyah Sumatera Utara. Dr. Anda Rusni sebagai Ketua PWA Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Sumatera Utara berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Deli Serdang mendapatkan pendidikan formal dan non-formal di Komplek Pendidikan Aisyah Sumatera Utara ini. Kami berharap perguruan ini akan menjadi perguruan tinggi ke depannya. Insya Allah kami akan mendirikan perguruan tinggi SLB dan perguruan tinggi IT itu ke depannya. Semoga masyarakat yang ada di wilayah Deli Serdang ini, terutama Percut Setuan, semuanya mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan formal. Dan ada juga di sini pendidikan non formal. Kami semua menerima apa saja kalangan di wilayah masyarakat di daerah sini. Acara pun ditutup dengan tausiah dan gerakan amal soleh yang dipandu oleh Profesor Dr. M. Korib MA selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita punya TK, kita ada SLB, kita ada MIS, kita ada MTS, kita ada SMK, kita ada SLB juga di sini. Nah, semua lengkap. Dan alhamdulillah memang pimpinan wilayah Aisyah memberikan kesempatan agar guru-guru itu bisa melakukan acara atau melaksanakan acara di komplek ini dengan baik tentunya. Harapannya itu semoga acara hari ini sukses, hasilnya bisa untuk membangun fasilitas sekolah yang tertunda, membuat sekolah lebih maju lagi dan guru-guru lebih semangat lagi, anak-anak lebih nyaman sekolah dengan lengkapnya fasilitas yang ada. Di waktu bersamaan dan di lokasi yang berbeda, panitia acara juga mendirikan puluhan stand jualan yang diikuti oleh berbagai usaha masyarakat kecil dan menengah atau UMKM berupa jajanan kuliner, pakaian, dan kerajinan tangan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.
Ratusan siswa Sekolah Dasar SD Negeri 101870 Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang mengikuti kegiatan motivasi, asah kemampuan serta training muhasabah diri. Hal tersebut dilakukan guna mencetak siswa berprestasi gemilang di masa mendatang. Ratusan siswa dan siswi Sekolah Dasar SD Negeri 101870 Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang mendapat berbagai pelatihan dan training kemampuan diri sejak dini. Bimbingan belajar yang diterapkan juga ringan dan mudah diterima, mulai dari mengoperasikan alat komputer, adanya jam wajib baca di dalam perpustakaan, serta kegiatan lainnya. Hal tersebut dilakukan pihak sekolah guna membentuk karakter berprestasi siswa sejak dini. Interaksi dari hati ke hati diciptakan pihak sekolah bertujuan agar para siswa mudah menerima bimbingan yang diberikan. Terbukti, berbagai kegiatan ekstrakurikuler mampu dikuasai siswa dengan baik, diantaranya pencak silat, kesenian angklung, kori pembaca Al-Quran, pembacaan puisi, dan bernyanyi. Di akhir kegiatan, pihak sekolah memberikan training serta muhasabah diri kepada para murid yang larut dalam keteduhan hati hingga menangis. Prestasi sekolah ini terpilih jadi sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu dikarenakan kepala sekolahnya mengikuti uji kompetensi dan alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu kepala sekolah sebagai sekolah penggerak. Jadi keberhasilan prestasi itu pastinya tidak terlepas dari upaya sekolah bagaimana mengembangkan talenta daripada siswa itu sendiri. Oleh karenanya kita berusaha membuat ekstrakurikuler itu yang mendukung daripada talenta-talenta daripada siswa. Jadi semua prestasi itu pastinya hasil jeripaya daripada binaan dari Bapak Ibu guru kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru kami yang telah membimbing siswanya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. DPRD Lampung Utara menggelar sidang paripurna dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Lampung Utara tahun anggaran 2022 di ruang sidang utama gedung DPRD setempat. Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Wan Sori didampingi Wakil Ketua 1 Madri Daud dan Wakil Ketua 2 Dedi Sumirat dihadiri hanya 20 anggota dari 45 anggota DPRD. Bupati Lampung Utara menyampaikan kewajiban kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD kepada Menteri melalui Gubernur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 2014. Selain LKPJ kepada DPRD, terdapat pula ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas guna rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dinyatakan bahwa LKPJ Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ ini merupakan laporan pencapaian kinerja pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 1 tahun anggaran. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah wujud dari akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022. Sampaikan pada pimpinan Dewan untuk dibahas bersama komisi dan fraksi yang nantinya akan maraton sampai dengan akhir pembahasan. Ya, terkait izin. Tadi kan meningkatnya pengangguran di Kabupaten Lampung Utara, Pak. Ini langkah dari Pemkab sendiri seperti apa? Langkah daerah sendiri memberikan pemahaman kepada mereka untuk bisa menjadi masyarakat yang baik sehingga bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan masyarakat. Ini terlepas daripada itu dan memang langkahnya lapangan kerja pasca COVID-19. Dari Lampung Utara, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan surat keputusan atau SK kepada PJ Bupati Musi Banyuasin. PJ Bupati Musi Banyuasin kembali melanjutkan sebagai pejabat bupati di kabupaten tersebut. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan penjabat atau PJ Bupati Musi Banyuasin pada Kamis siang di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumatera Selatan. PJ Bupati Muba Apriyadi Mahmud mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan untuk kembali menjadi PJ Bupati Muba
Dirinya akan melanjutkan program-program selama ini seperti pembangunan, kemiskinan, dan membuat Musi Banyuasin bebas dari kebakaran lahan. Pertama, rencana-rencana kegiatan yang sudah disusun bersama kawan-kawan legislatif, kemudian kawan-kawan kepala UPD yang sekarang sudah mulai berjalan, akan kita terus lakukan percepatan untuk pelaksanaannya supaya sebelum berakhir tahun anggaran masyarakat sudah merasakan manfaat dari program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan. Dan insya Allah itu sekarang ini sedang berproses. SK tersebut merujuk pada nomor 100.20.3/1182 tahun 2023 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri melalui usulan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru beberapa waktu lalu. Herman Deru menyebutkan diperpanjangnya jabatan Apriyadi karena Kemendagri menilai kinerjanya sebagai PJ sangat baik. 1 tahun Pak Apriyadi menjabat Bupati sebagai penjabat Bupati Muba dinilai berhasil. Gubernur mengusulkan, Mendagri menyetujui. Dan hari ini ada seremonial penyerahan SK perpanjangan. Dan kita tentu ucapkan selamat kepada Pak Apriyadi, mudah-mudahan bekerja menyadari bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan yang ringan, juga penuh dengan tantangan, resiko, dan tanggung jawab yang tinggi. Diketahui saat ini Apriyadi terhitung sudah 1 tahun menjabat PJ Bupati Muba dan meraih ranking 4 se-Indonesia PJ Bupati yang berkinerja baik yang dinilai langsung oleh Kemendagri. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Hasna Thalia, penyanyi cilik yang juga pelajar kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 3 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tampil dengan suara emas membawakan lagu berjudul Cita-Cita Negeriku. Dari lirik lagu ini, semoga cita-cita Hasna Thalia yang juga pernah bertemu dengan Haji Rhoma Irama bisa tercapai di masa depan. Kita simak yuk, Cita-Cita Negeriku oleh Hasna Thalia. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.